Ya pemirsa, kita awal informasi pada pagi hari ini dengan informasi gempa bumi dengan kekuatan 6,2 magnitudo dirasakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Minggu malam. Ya, masyarakat pun panik saat gempa bumi terjadi. Pemirsa, inilah video amatir warga saat merekam peristiwa kejadian gempa bumi dengan kekuatan 6,2 magnitudo di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nampak para pasien dan sejumlah perawat lainnya di salah satu rumah sakit swasta panik saat gempa terjadi. Para pasien pun langsung dibawa ke halaman parkir. Dan tak hanya itu pemirsa, kepanikan pun nampak terlihat di salah satu komplek perumahan yang berada di wilayah Kecamatan Garut Kota. Warga pun berhamburan keluar saat gempa besar terjadi. Gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini berpusat di Kabupaten Garut dengan kedalaman 10 km. Pemirsa, gempa 6,2 magnitudo dirasakan pasien RSUD Sumedang. Ratusan pasien di ruang pavilion diungsikan ke halaman RSUD termasuk pasien IGD. Menyusul gempa dengan magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, ini petugas kepolisian dan BPBD Sumedang berencana mendirikan tenda di depan RSUD Sumedang. Sementara Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono mengatakan kerusakan bangunan akibat gempa berada di lantai 7, lantai 5, dan lantai 3, serta sebuah masjid di RSUD. Bersama rekan-rekan dari BPBD, kemudian dengan rekan-rekan PMI, dan nanti mungkin dari PLN juga hadir sini ya. Kami mengecek rumah sakit karena pada gempa terdahulu memang sudah ada retakan gitu ya, dan tadi kami cek ternyata retakannya bertambah ya Pak, bertambah. Jadi sementara pasien kita turunkan ke bawah, kemudian nanti kita akan bangun tenda di sini supaya baik pasien maupun keluarganya yang menunggu ada tempat untuk menunggu sampai situasi dinyatakan tenang dan aman, baru nanti kita lihat kebijakan selanjutnya dari pemerintah daerah. Selain kerusakannya sendiri di lantai berapa itu? Tadi ada di lantai 5 ya, lantai 3, kemudian beberapa lantai juga, termasuk di masjid yang agak parah tadi. Tapi alhamdulillah tidak ada korban dan pasien berhasil di... Ya, sementara itu pemirsa, gempa dengan magnitudo 6,2 yang mengguncang wilayah Garut pada Sabtu malam dirasakan warga Sukabumi, Jawa Barat. Satu unit rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Ya pemirsa, inilah video amatir pasca gempa dengan magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam. Satu unit rumah di Kampung Cikaru, Desa Cidahu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian dinding, bagian depan, dan atap rumah ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini lantaran saat gempa terjadi pemilik sedang tidak berada di rumahnya. Selain merusak rumah, pemirsa, gempa juga menyebabkan plafon masjid di Kecamatan Geger Pitung, Kabupaten Sukabumi mengalami kerusakan. Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Sukabumi masih terus melakukan pendataan jumlah rumah yang terdampak akibat gempa yang berpusat di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan dampak. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 berpusat di Kabupaten Garut Sabtu malam pukul 23:29 WIB dirasakan di sejumlah daerah di Jawa Barat. Ya, dan saat ini pemirsa telah bergabung dengan Ibu Dwi Korita Karnawati selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia, dan kita akan berbincang. Selamat pagi Bu Dwi Korita. Ibu, seperti Selamat apa pagi, Bu? Mbak Aya. Iya, seperti apa Bu kondisinya saat ini di sejumlah wilayah yang terkena titik yang merupakan titik dari gempa pada pagi hari ini? Iya, jadi dari hasil deteksi tingkat guncangan gempa, kami mencatat beberapa wilayah yang terdampak
gempa bumi ini berdasarkan tingkat guncangan gempa tadi, terutama di Sukabumi dan Tasikmalaya dengan skala intensitas 4 mmi. Artinya artinya dirasakan oleh orang banyak yang ada di dalam rumah. Kemudian juga terjadi di Bandung dan Garut dengan skala intensitas 3 hingga 4 mmi, serta di daerah Tangerang, Tangsel, Bogor, DKI Jakarta, Kebumen, hingga sampai Jawa Tengah, bahkan sampai DIY ya, Kebumen, Banyumas, Cilacap, dan Purwokerto dengan skala intensitas 3 mmi. Nah, 3 mmi itu artinya getaran dirasakan dalam rumah dan terasa seakan-akan ada truk berlalu. Selanjutnya dirasakan pula di daerah Bantul, Sleman, Kulon Progo, DIY, serta di Tangerang, di Trenggalek ya, di Trenggalek, Malang dengan skala intensitas 2 mmi. Artinya getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang tergantung bergoyang-goyang. Itulah apa yang kami catat ya, bagaimana dampak dari gempa ini dalam aspek tingkat getarannya, tingkat guncangannya. Oke, Demikian, Mbak. Oke, Bu Dwi Korita, getaran dan juga frekuensinya ini lumayan lama terasa, bahkan sampai ke Jawa Tengah. Apakah memang ini gejala yang bisa dikatakan alami, normal, atau memang ada sesuatu yang harus diperhatikan oleh masyarakat? Jadi demikian, karena pusat gempa dari gempa yang terjadi kemarin itu yang berada pada kedalaman 70 km. Hal ini mengakibatkan radiasi atau sebaran gelombang gempa ini, spektrum sebaran getarannya ini memang akan terasa semakin luas. Jadi semakin dalam itu terasa semakin luas. Namun kalau semakin dangkal itu lebih lokal dampak getarannya, tapi relatif lebih merusak karena lebih dekat dengan sumber gempa, seperti itu. Meskipun magnitudonya tidak sekuat yang terjadi kemarin, tapi kalau lebih dekat, posisi hiposenternya lebih dangkal, itu akan lebih merusak bangunannya. Tapi lokal, kalau dalam seperti kemarin ini spektrumnya radiasi dari gelombang gempa ini akan lebih luas hingga mencapai Jawa Timur juga. Baik, berarti Bu Dwi, poinnya adalah gempa yang terjadi ini cukup dalam ya, sehingga memang dampak kerusakan. Iya. Ya, gimana Ibu? Betul. Ya, jadi ini cukup dalam, iya, tapi ini gempa menengah. Cukup dalam, kedalaman 70 km ini mengakibatkan pancaran sebaran dari radiasi dari sebaran gelombang ini menjadi lebih luas. Wilayah sebarannya. Baik, demikian. Ibu Dwi, apakah ini diperkirakan akan ada gempa susulan, Bu? Mengingatkan sudah beberapa kali ya terjadi gempa di titik yang sama begitu. Iya. Jadi gempa susulan akibat gempa kemarin malam itu sudah terjadi 1 kali. Dan sampai saat ini belum terjadi lagi. Dan hal ini disebabkan karena dalamnya pusat gempa ya sampai 70 km. Meskipun ini masih dianggap gempa menengah, bukan gempa dalam ya. Nah, di kedalaman tersebut batuannya ini lebih homogen dan lebih keras, lebih pejal, lebih elastis, sehingga hal ini cenderung untuk lebih menjadikan gempa susulan itu menjadi lebih miskin, lebih sedikit demikian. Oke, Bu Dwi Korita, singkat saja imbauan terakhir untuk masyarakat, Bu, singkat. Kami mengharap masyarakat tetap tenang namun waspada, terutama apabila hujan ya. Karena getaran ini
mengakibatkan lereng-lereng itu menjadi rapuh dan apabila tersiram hujan, air hujan meresap, dikhawatirkan akan mendorong massa tanah menjadi longsor. Baik. Bahkan kemungkinan dapat terjadi banjir bandang. Jadi itu perlu diwaspadai. Baik, Demikian. Bu Dwi Korita, terima kasih atas waktunya dan informasinya kepada kami. Selamat bertugas kembali, Bu Dwi Korita. Ya, pemirsa, dampak gempa di Garut, Jawa Barat juga terasa hingga ke Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah warga pun memilih untuk keluar dari rumah mereka. Pasca gempa bumi di Garut mengakibatkan rumah warga milik Amah di Desa Sukamenak, Kecamatan Bantar Ujak alami retak pada bagian dinding dan bagian dapur pun roboh. Terlihat sejumlah warga pun memilih keluar dari rumah masing-masing karena khawatir terjadi gempa susulan atau tertimpa bangunan. Petugas BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera melapor kepada petugas apabila terkena dampak gempa. Sekitar itu berarti malam sejahtera buat kita semua. Dapat kami informasikan bahwa pada malam hari ini sekitar pukul 23:29 terjadi gempa dengan magnitudo 6,5 di wilayah Kabupaten Garut dan hampir terasa seluruhnya di wilayah Kabupaten Majalengka. Dilanda cuaca ekstrim, pemirsa, tebing di Kabupaten Lebong, Bengkulu longsor dan menyeret 1 unit minibus. Sementara itu, seorang petani di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertimbun longsor. Dan di Gunung Kidul, pemirsa, daerah istimewa Yogyakarta, bukit setinggi 10 meter longsor hingga menutup jalan utama desa. Dilanda cuaca ekstrim, tebing setinggi 20 meter di jalan provinsi lintas Curug Muara Aman, Kecamatan Rimbo, Penghadang, Kabupaten Lebong, Bengkulu longsor. Akibat kejadian ini, 1 unit minibus yang berisi 1 orang terseret longsoran tanah dan masuk ke dalam jurang setinggi belasan meter. Beruntung, korban tidak mengalami cedera serius dan dapat segera dilarikan ke puskesmas terdekat. Tidak hanya itu, longsor juga menutup badan jalan dan membuat akses jalan dari Kabupaten Lebong menuju Rejang Lebong lumpuh total. Akibatnya terjadi kemacetan sepanjang kurang lebih 2 km selama lebih dari 5 jam. Terkait hal tersebut, tim BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hendak melintas jalur rawan longsor agar lebih waspada karena intensitas hujan saat ini masih cukup tinggi. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur kemarin Jumat menyebabkan tebing setinggi 50 meter di Kampung Cimanggu, Desa Campamekar Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, longsor. Saat kejadian, seorang petani berusia 63 tahun dinyatakan hilang. Hingga Sabtu siang, proses pencarian yang dilakukan petugas SAR gabungan belum membuahkan hasil karena terkendala medan yang ekstrim dan cuaca buruk. Terkait hal tersebut, rencana pencarian korban akan dilanjutkan Minggu. Bukit setinggi 10 meter longsor hingga menutup jalan di Desa Martelo, Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Beruntung saat kejadian, tidak ada warga yang beraktivitas di bawah bukit, sehingga material hanya menutup jalan utama yang dilalui warga untuk aktivitas sehari-hari. Dengan alat seadanya, warga pun bergotong royong membersihkan material longsor. Rencananya, jalan akan kembali dibuka pekan depan. Sementara itu, kini warga harus memutar hingga lebih dari 2 km untuk bisa beraktivitas seperti biasa. Diketahui sebelum terjadi longsor, hujan deras melanda kawasan tersebut. Dari tim liputan Ainus melaporkan. Pohon kepu di areal Pura Dalem, Penunggekan Banjar Adat Plumbang Kabupaten Bangli, Bali tumbang pada Sabtu sore. Pohon berusia ratusan tahun dengan diameter 1 meter ini, pemirsa, tepat menimpa bangunan Balai Bengong hingga bagian atap belakang bangunan hancur. Selain itu, 3 unit sepeda motor dan 1 unit mobil yang terparkir di area pura juga mengalami kerusakan cukup parah setelah tertimpa batang pohon tersebut. Pohon tumbang diduga karena umur pohon yang sudah tua sebab tidak ada hujan maupun angin sebelum kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material yang ditimbulkan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Pemirsa, dua penagih utang yang terlibat keributan dengan anggota kepolisian saat melakukan penarikan mobil di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya ditangkap polisi. Satu diantaranya menangis saat disergap di kediamannya. Penagih utang RB, 36 tahun, yang terlibat keributan dengan anggota Polri saat melakukan penarikan mobil, menangis histeris saat hendak diamankan Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan di rumahnya. Di lokasi lain, polisi juga meringkus rekannya sesama penagih utang, BB, 56 tahun. Keduanya ditangkap setelah mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan temuan barang bukti, didapati keduanya berperan mengintimidasi dan melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan milik korban hingga terjadi keributan di salah satu parkiran mal di Palembang, Sumatera Selatan. Diduga para pelaku ini setelah dilakukan pemanggilan 2 kali tidak hadir, makanya kami keluarkan surat perintah untuk membawa saksi. Selanjutnya setelah hasil pemeriksaan kami melakukan gelar perkara, sudah cukup bukti-bukti yang dirasa oleh penyidik, kami tingkatkan status menjadi tersangka. Dari kedua tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti sebuah mobil yang digunakan para debt collector saat penarikan paksa. Kedua tersangka kini terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi masih memburu 10 orang lainnya yang turut andil dalam penarikan paksa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati saat memarkir mobil. Di Jalan Duri Kelapa, Kebonjeruk, Jakarta, sebuah mobil menjadi sasaran perampokan dengan cara memecahkan kaca. Pelaku berhasil membawa kabur laptop dan sejumlah baju. Aksi kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor ini terekam kamera CCTV warung makan. Terlihat keduanya berhenti di Jalan Duri Kelapa, Kebonjeruk, Jakarta saat melihat sebuah mobil yang tengah terparkir. Kedua pelaku berbagi peran, satu orang memantau situasi, sementara satu orang lainnya memecahkan kaca dan mengambil laptop serta baju korban. Saat peristiwa terjadi, korban sedang makan di warung. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku langsung kabur. Tahu kan waktu saya ngelayanin itu, ngasih makan, terus ada suara sih. Oh, ada suara. Tak kirain sih mobil nabrak apa gitu ya. Nah, keluar bentar, nggak taunya ada orang buru-buru, terus aku langsung keluar. Kacanya pecah. Untuk pelakunya berapa orang, Mas? Pelakunya 2 orang. 2 orang. Di sini baru kejadian gitu? Iya, baru kejadian. Saat ini, korban telah melapor ke Polsek Kebonjeruk dengan membawa alat bukti rekaman video CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi seorang pemuda nekat membakar sebuah rumah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menimbulkan kepanikan warga. Pelaku diduga adalah kerabat pemilik rumah, yang tak lain adalah residivis kasus begal dan jambret yang baru bebas dari penjara. Seorang pemuda nekat membakar sebuah rumah di tengah permukiman warga di Jalan Satangga Lorong 131, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terekam kamera pengawas rumah warga. Kejadian berawal, pelaku datang menggunakan sepeda motor, mengenakan helm dan jaket, menyiram bagian depan rumah korban dengan bahan bakar bensin dan mengobarkan api yang dibawanya. Setelah api berkobar, pelaku langsung kabur. Beruntung kobaran api ini diketahui warga yang kemudian berjibaku memadamkan api menggunakan alat seadanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ponakan punya suami. Oh begitu. Iya. Alasannya dia bakar? Ini kurang tahu ini modusnya bagaimana dia modus pembakarannya kita tidak tahu ini. Karena yang tahu ini istrinya. Kapan kejadiannya tuh? Waktu Jumat malam sekitar jam 2 lewat. Dari Biden sudah melakukan olah TKP dan untuk pelaku sendiri saat ini masih dalam pencarian. Untuk identitas sudah diketahui dan juga emang pelaku ini merupakan residivis perkara 365. Kejadian sekitar tahun 2020. Petugas Satreskrim Polrestabes Makassar masih mendalami motif pelaku yang kini menjadi buronan polisi.
Namun dari penyelidikan sementara sebelum kejadian, terduga pelaku sempat terlibat perselisihan dengan sang istri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang penadah cula badak histeris ketika ditangkap petugas kepolisian Polda Banten. Terdapat 6 cula badak senilai 500 juta rupiah yang diperjualbelikan oleh para pelaku. Pelaku praktik perburuan dan penjualan satwa dilindungi berupa badak bercula 1 yang habitatnya berada di Taman Nasional Ujung Kulon Pandeglang, Banten, tiba-tiba histeris saat digiring polisi. WI, warga Pademangan, Jakarta Utara yang telah melawan hukum, menangis dan meronta-ronta di hadapan petugas. Selain WI, polisi juga menangkap tersangka lain berinisial Y yang menjual cula badak ke WI. Y mendapatkan cula badak dari tersangka N yang kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pandeglang dengan kasus perburuan badak bercula 1. Ada 6 ekor badak bercula 1 di Taman Nasional Ujung Kulon Pandeglang yang diburu oleh N dan kelompoknya untuk diambil culanya. Perburuan 6 ekor badak sudah dilakukan sejak tahun 2020 sampai tahun 2023. Polisi masih mengejar sejumlah pelaku lain yang terlibat perburuan badak. Kita masih melakukan rangkaian pendalaman karena saudara W ini sendiri tidak kooperatif. Kalau total yang perburuan dari 2020 itu ada total 6 badak. Yang sudah 6 badak yang dibunuh dan 6 culanya sudah diperjualbelikan. Kasus perburuan badak dan penjualan badak ini terungkap setelah polisi menerima laporan tentang perburuan badak di TNUK dengan hilangnya kamera trap di TNUK. Hasil rekaman kamera trap terlihat sekelompok orang dengan membawa senjata api diduga melakukan perburuan badak. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah daerah khusus Jakarta melakukan pemadaman lampu selama 60 menit pada hari Sabtu 27 April 2024. Pemadaman lampu dilakukan dalam aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon di wilayah Jakarta. Pemadaman lampu di sejumlah titik di Jakarta, pemirsa, seperti kawasan Bundaran HI, serentak dilakukan pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Pemadaman lampu dilakukan selama 60 menit. Selain lampu jalanan dan fasilitas publik, pemadaman juga dilakukan di sejumlah gedung pemerintahan dan perkantoran, serta wilayah permukiman. Sebelumnya, Pemprov Jakarta telah mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi. Warga menyambut baik adanya event ini guna melakukan penghematan energi dan mengurangi emisi karbon. Selain Jakarta, beberapa kota lainnya juga melakukan aksi serupa. Industri herbal kian diminati oleh milenial dan juga Gen Z. Hal itu membuat masa depan industri herbal kian cerah di Indonesia. Salah satu produsen jamu ternama tanah air, PT Air Mancur Group, menggelar sejumlah rangkaian kegiatan dalam momen perayaan hari ulang tahunnya yang ke-60 yang digelar di M Block Space, Jakarta Selatan. Rangkaian hari ulang tahun Air Mancur ini diwarnai oleh lomba lukis ilustrasi Air Mancur yang diikuti oleh lebih dari 700 peserta dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga turut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atas rekor pembuatan ilustrasi dengan tema herbal secara daring dengan peserta terbanyak di Indonesia. Selain itu, Air Mancur Group juga mengeluarkan produk edisi spesial 60 tahun Air Mancur, yaitu jamu bersalin lengkap dengan desain berbeda dan unik. Kita ingin mengajak masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, untuk cinta akan herbal dari bumi Indonesia. Karena sesuai tagline dari Air Mancur itu, herbal itu keren. Dalam kesempatan ini, Air Mancur Group bersama dengan Kombifar optimis terhadap masa depan industri kesehatan herbal di Indonesia dan terus menghadirkan produk warisan yang berkualitas. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Di mana gempa bumi dengan kekuatan 6,2 magnitudo dirasakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Minggu malam. Ya, masyarakat pun panik, pemirsa, saat gempa bumi tersebut terjadi.
Dan inilah video amatir warga saat merekam peristiwa kejadian gempa bumi dengan kekuatan 6,2 magnitudo di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nampak para pasien dan sejumlah perawat lainnya di salah satu rumah sakit swasta panik saat gempa terjadi. Para pasien pun langsung dibawa ke halaman parkir. Tak hanya itu, pemirsa, kepanikan pun nampak terlihat di salah satu komplek perumahan yang berada di wilayah Kecamatan Garut Kota. Warga pun berhamburan keluar saat gempa besar terjadi. Gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini berpusat di Kabupaten Garut dengan kedalaman 10 km. Iya, menghadap ke video. Ya, sementara itu pemirsa, gempa 6,2 magnitudo dirasakan pasien RSUD Sumedang. Ratusan pasien di ruang pavilion diungsikan ke halaman RSUD termasuk pasien IGD. Menyusul gempa dengan magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu malam petugas kepolisian dan BPBD Sumedang berencana untuk mendirikan tenda di depan RSUD Sumedang. Sementara Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono mengatakan kerusakan bangunan akibat gempa berada di lantai 7, lantai 5, dan lantai 3 serta di Masjid RSUD. Gempa dengan magnitudo 6,2 yang mengguncang wilayah Garut pada Sabtu malam dirasakan warga Sukabumi, Jawa Barat. Satu unit rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Pemirsa, inilah video amatir pasca gempa dengan magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat Sabtu malam. Satu unit rumah di Kampung Cigaru, Desa Cidahu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi mengalami kerusakan. Sebagian besar, pemirsa, kerusakan terjadi pada bagian dinding, bagian depan, dan atap rumah ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini lantaran saat gempa terjadi pemilik sedang tidak berada di rumah. Selain merusak rumah, gempa juga menyebabkan plafon masjid di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi mengalami kerusakan. Hingga saat ini BPBD Kabupaten Sukabumi masih terus melakukan pendataan jumlah rumah yang terdampak akibat gempa yang berpusat di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, dampak dari gempa yang terjadi tadi dengan kekuatan 6,5 skala, bangunan Masjid At-Taqwa yang berada di... Pemirsa, dampak gempa di Garut, Jawa Barat juga terasa hingga ke Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah warga pun memilih untuk keluar dari rumah mereka. Pasca gempa bumi di Garut mengakibatkan rumah warga milik Amah di Desa Sukamenak, Kecamatan Bantarujek mengalami retak pada bagian dinding dan bagian dapur roboh. Terlihat sejumlah warga pun memilih keluar dari rumah masing-masing karena khawatir terjadi gempa susulan atau tertimpa bangunan. Petugas BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera melapor kepada petugas apabila terkena dampak gempa. Buat kita semua, dapat kami informasikan bahwa pada malam hari ini sekitar pukul 23:29 terjadi gempa dengan magnitudo 6,5 di wilayah Kabupaten Garut dan hampir terasa seluruhnya di wilayah Kabupaten Majalengka. Harap kepada masyarakat Majalengka tetap waspada dan segera melaporkan kejadian dampak gempa yang terjadi di Kabupaten Garut apabila terjadi di Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kekuatan 6,2 magnitudo membuat sejumlah warga di Cianjur memilih berada di luar rumah lantaran khawatir dengan adanya gempa susulan. Inilah suasana sejumlah warga Kampung Padakati Pesantren, Desa Tegalega, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Akibat dampak dari gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Garut dengan kekuatan 6,2 magnitudo. Bahkan getaran terasa hingga ke Cianjur. Salah satu warga mengaku ia merasa guncangan gempa cukup lama meski titik lokasi kejadian jauh.
Bahkan dirinya mengaku saat ini lebih memilih tinggal di luar rumah berkumpul bersama warga lainnya lantaran merasa khawatir dengan adanya potensi gempa bumi susulan. Selain itu berdasarkan pantauan dan informasi maksud kami dari warga setempat, hingga saat ini belum ditemukan adanya kerusakan rumah. Kalau begadang di sini ngumpul sama tetangga. Alasan kenapa sih? Karena takut ada lagi. Tapi amit-amit. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 yang terjadi di Garut, Jawa Barat juga dirasakan oleh warga di Pandeglang, Banten. Getaran gempa sempat membuat warga panik dan langsung memantau pergerakan air laut. Tidak terdampak tsunami membuat warga kembali ke rumah masing-masing. Warga pesisir pantai Carita panik usai merasakan guncangan gempa yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Guncangan gempa membuat warga trauma sebab pernah terjadi tsunami di wilayah mereka pada tahun 2018 lalu. Mereka yang tinggal di pinggir pantai sangat khawatir jika kembali terjadi bencana tsunami yang pernah menelan ratusan korban. Namun para warga saat ini sudah terlatih. Aplikasi dari BMKG terkait adanya gempa selalu terpantau di ponsel mereka. Ada rasa panik juga ya Pak ya? Lumayan. Itu 6,6 kalau nggak salah. Tadi saya lihat itu gempanya dari Garut. Temannya udah pulang belum. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 berpusat di Kabupaten Garut Sabtu malam pukul 23.29 waktu Indonesia Barat dirasakan di sejumlah daerah di Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini pemirsa, kita akan bergabung dengan Solihin yang berada di Garut dan Budi Setiawan di Sukabumi. Kita akan ke Solihin terlebih dahulu yang ada di Garut. Solihin, seperti apa situasi terkini di sana? Dan Arya, gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Garut tadi malam di sekitar pukul 23.30, BMKG merilis gempa dilaporkan tidak berpotensi tsunami. Adapun gempa tersebut dengan kedalaman 10 km. Saya dapat informasi dari BPBD Kabupaten Garut, diantaranya ada 2 orang korban luka ringan akibat gempa bumi yang terjadi di Pamengpeuk, dan ada salah satu rumah juga yang rusak ringan, rusak diantaranya di Kecamatan Cilawu. Itu dapat informasi dari pelaksana BPBD yaitu AH Anwar Saifullah. Seperti itu. Baik. Dan Solihin, pada saat gempa terjadi apa yang dilakukan oleh warga di sana yang berada di titik pusat gempa? Untuk warga sekitar saat gempa terjadi mereka mungkin panik, berhamburan keluar untuk menyelamatkan dirinya sendiri supaya selamat dan tidak di dalam rumah. Dan ketakutan itu mungkin di luar sampai nunggu benar-benar aman karena takut gempa susulan. Seperti itu, Alia. Baik, jadi ketika gempa terjadi banyak warga ini yang berhamburan keluar ya untuk menghindari tertimpa bangunan. Apakah ada antisipasi tertentu yang dilakukan oleh aparat kepolisian di sana atau mungkin dari BPBD di Garut?
Tadi malam saya dapat informasi bahwa BPBD, Polri, TNI, Brimob langsung melakukan apel kesiagaan bencana dengan personil semuanya ada gitu, Alia. Baik. Ya, Solihin, berarti ini untuk kerusakan rumah yang ada di titik gempa ini masih masuk dalam kategori ringan ya? Sampai saat ini memang belum dapat informasi seperti apa, mungkin apakah kerusakannya lebih fatal, apa roboh atau seperti apa gitu, Alia. Sampai saat ini belum mendapatkan informasi yang itu yang Baik, Solihin, berarti kita akan menantikan ya seperti apa update terkini terkait dengan kondisi rumah-rumah warga pasca gempa terjadi malam tadi. Baik, dari Solihin kita akan ke Sukabumi, sudah ada rekan Budi Setiawan di sana. Budi, ini kan Sukabumi juga menjadi salah satu wilayah yang terdampak gempa. Seperti apa kondisinya saat ini? Ya baik, selamat pagi Alia. Saat ini dapat saya laporkan bahwa pasca gempa yang terjadi di Kabupaten Garut, semalam warga Sukabumi getarannya cukup dirasakan sangat kuat. Akibat kejadian tersebut, BPBD melaporkan terdapat 1 unit rumah yang berada di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi mengalami rusak berat. Selain di Cibitung ini terdapat 1 unit masjid di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi mengalami hal yang sama. Demikian, Ayah. Iya, Budi, ini kan sudah ada satu rumah ya di beberapa titik ini yang sempat roboh juga. Untuk wilayah lainnya apakah ada kerusakan yang mungkin sudah Anda dapatkan informasinya? Ya, semalam saya juga mendapatkan informasi bahwa selain di 2 kecamatan tersebut, di Desa Loji, tepatnya di Kecamatan Simpenan, petugas BPBD di sana melaporkan adanya kerusakan rumah warga yang hampir sama. Kerusakannya mengalami ambruk dan dinding jebol. Untuk saat ini pihak BPBD juga masih terus melakukan pendataan terkait jumlah pasti rumah yang terdampak akibat gempa yang terjadi semalam. Baik, Budi, berdasarkan informasi dari BPBD, apakah Anda sudah mendapatkan apakah ada warga yang mungkin mengalami trauma pasca gempa ini terjadi? Ya, informasi dari BPBD bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan. Selain itu yang tadi yang saya sebutkan tadi bahwa ada rumah yang ambruk di Kecamatan Cibitung, bahwa korban beruntung saat itu tidak berada di rumahnya sehingga pemilik rumah tersebut dapat terhindar dari bahaya. Sementara itu untuk trauma sendiri sejak semalam pasca kejadian gempa, warga langsung berhamburan keluar rumah. Namun setelah adanya informasi atau himbauan dari BPBD bahwa ini warga dihimbau untuk kembali ke rumah masing-masing. Baik, Budi, ini kan berarti sudah ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan begitu ya. Dari aparat gabungan sendiri, apakah sudah ada yang berjaga di sana? Ya, semalam saya mendapatkan informasi bahwa dari TNI dan Polri yang mengetahui informasi tersebut langsung mendatangi rumah korban yang terdampak akibat gempa tadi malam. Saat ini mereka pun masih terus melakukan pendataan bersama BPBD terkait adanya jumlah rumah ataupun rumah lainnya yang terdampak akibat gempa semalam. Baik. Baik, berarti memang sudah ada penjagaan yang dilakukan saat gempa terjadi malam tadi. Untuk himbauan sendiri, Budi, apakah ini sudah ada hal yang disampaikan dari BPBD kepada warga sekitar? Ya, BPBD juga menghimbau kepada warga untuk selalu waspada dan tidak takut dengan adanya gempa susulan. Karena
sejak siang tadi juga di Sukabumi terjadi gempa, cuman magnitudenya agak kecil atau tidak terlalu besar seperti yang di Garut. Baik, kalau begitu terima kasih atas informasi Anda Budi, dan sebelumnya tadi ada Solihin yang berada di Garut. Rekan-rekan selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan serta keselamatan. Innalillahi. Aplikasi perjalanan ternama di Asia meluncurkan produk terbaru yang menyasar pasar ASEAN. Produk terbaru itu didesain khusus untuk mengeksplorasi sejumlah destinasi di ASEAN. 1, 2, 3. AirAsia Move yang merupakan lini bisnis digital milik Capital Al Berhad telah meluncurkan program unggulan terbarunya yakni Asian Explorer Pass. AirAsia Move diluncurkan sebagai inisiatif untuk memperkuat posisi sebagai platform online travel agent yang menghubungkan dan memenangkan pasar ASEAN. Pasalnya menurut Tony Fernandez, CEO of Capital A dan Executive Chairman of Move Digital, Asian Explorer Pass merupakan paket perjalanan tahunan yang memungkinkan pelanggan mengeksplorasi seluruh kawasan ASEAN melalui rute penerbangan internasional dan domestik AirAsia. Selain itu, dalam Asian Explorer Pass ini juga memberikan manfaat lainnya, di mana dapat memberikan diskon hotel dan AirAsia Ride selama setahun penuh sejak tanggal pembelian. Indonesia is a perfect country that we want people from ASEAN, the 600 odd million people who are not in Indonesia, to go and see more, to go to all the places. And AirAsia has built a huge network into Indonesia that you can virtually go to any destination. So we hope this pass is the beginning of people in ASEAN, but also outside, because this pass is available for anyone around the world, to come and see much more than Bali. Asian Explorer Pass dibanderol dengan harga spesial yakni Rp3.650.000 per tahun dari harga sebelumnya yang mencapai 4 juta lebih untuk pembelian hingga 30 April. Sementara untuk mengetahui benefit Asian Explorer Pass tersebut, Anda dapat mengunduh aplikasi AirAsia Move di Apple Store, Google Play Store, dan Huawei App Gallery. Dari Malaysia, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, pantang menyerah demi keluarga menjadi modal Solihin, seorang pedagang ketoprak di kawasan Jakarta Timur. Dari pedagang keliling, kini Solihin yang merupakan pejuang UMKM bisa mengembangkan usahanya hingga mempunyai berbagai properti. Ini adalah Solihin, seorang pedagang ketoprak di kawasan Ampera, Rawamangun, Jakarta Timur. Solihin alias Ikin ini dulu berdagang keliling kampung dengan gerobak. Namun kini berhasil menempati 2 bangunan kios untuk menjual ketoprak dan mengembangkan usaha kuliner lainnya. Dari tadinya saya pinggir jalan, terus kita juga kepengen pelanggan-pelanggan saya makin bertambah. Terus orang-orang makan itu supaya nyaman, supaya ada tempat duduk untuk makan. Karena dulu waktu saya di pinggir jalan, Mas, itu di pinggir jalan cuman ada bangku 3, nggak ada mejanya, cuman bangku 3 aja. Jadi orang rata-rata dibungkus gitu kan. Usaha kulinernya yang diberi nama Ikin Yes kini juga berkembang. Ikin kini menjual mie ayam serta kios khusus minuman. Oh, di sini enak banget sih ya. Iya, sini bedanya kayaknya sepertinya kan bisa dilihat ya, si buah-buahnya fresh banget, jadi jusnya lebih kental, lebih segar aja. Sama ketopraknya enak banget sih, di sini kayak beda aja gitu. Ikin berhasil mengembangkan bisnisnya setelah mendapat modal dari salah satu program pemerintah, yaitu Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Ya,
Alhamdulillah karena pas saya dapat pinjaman dari KUR, nah akhirnya pinjaman dari KUR itu saya pergunakan semaksimal mungkin untuk apa? Untuk menambah modal. Kalau misalnya kita beli kacang ngeteng, itu harganya pasti lebih mahal dibandingkan dengan karungan gitu. Kalau kita beli kerupuk ketengan juga pasti lebih mahal daripada kita beli yang bal-balan. Nah, akhirnya saya pergunakan itu beli kacang misalnya 1 karung. Nah, itu akan menghemat. Ikin mendapat bantuan KUR dari salah satu bank milik pemerintah. Karena syarat yang mudah membuat Ikin mengajukannya untuk pengembangan usaha. Untuk produk BRI sebenarnya banyak, Pak. Ada namanya KUR, ada Kupra, ada Keskol, ada Kupedes. Nah, untuk di segmen mikro ya, itu. Jadi untuk yang kita andalkan saat ini sebenarnya karena memang kita basicnya di mikro, itu lebih karena kita arahin ke KUR. Karena satu persyaratan yang sangat mudah, ya cukup hanya KTP, KK, buku nikah, sama usaha aja, Pak. Jadi itu yang kita andalkan untuk di bisnis kita mikro saat ini. Kita selalu melakukan monitoring yang namanya LKN ya. Jadi per 3 bulan teman-teman marketing itu pasti ada namanya lembar kunjungan nasabah. Jadi biar tahu bahwa prospek bisnisnya itu tepat sasaran. Jadi per 3 bulan itu nanti ada semacam lembar kunjungan, itu diisi penggunaan kreditnya tepat. Gitu. Jadi untuk loss-nya itu kita kecil kemungkinan. Kini dari hasil usahanya, Solihin berhasil menggapai cita-citanya yang diimpikan sejak dulu. Alhamdulillah Mas, bukan saya ngomong sombong ya gitu loh. Ya saya udah punya rumah Mas di kampung 2, terus ya ada tanah juga Mas. Rencananya sih kepengen saya bikin kos-kosan Mas gitu. Ada rumah 2, ada tanah gitu kan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah banget mimpi saya sudah terwujud Mas. Saya dari dulu kepengen hidup tuh nggak ngontrak gitu. Ya alhamdulillah sekarang saya sudah punya rumah sendiri di Jakarta Mas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.